hijau. Nah, masih seger ya karena hari ini hari Minggu, jadi semangatnya harus semangat pagi yang luar biasa. Nah, kali ini Kampung Hijau lagi ada di rumah advokat perempuan yang luar biasa yang punya hashtag lo apa Mas Sapri? Lawyer kekinian. Nah, beliau ini selain seorang advokat perempuan, beliau juga seorang kolektor tanaman hias. Bisa dilihat di sini sudah sangat hijau rimbun asri gitu ya. Langsung perkenalan dong Bu. Selamat pagi guys. Kekinian sekali ya. Jadi saya menjelma ke generasi milenial. Ya benar-benar. Ya, bisa diperkenalkan mungkin Bu namanya, terus backgroundnya selama di advokat itu seperti apa sebelum masuk nanti pembahasannya ke tanaman. Oke, saya Bibi Karim. Saya seorang advokat yang mempunyai hobi bercocok tanam dan memasak. Jadi Ibu-ibu sekali. kalau anak saya nanya, mamanya kerja apa? Jualan kue. Jadi karena yang mereka lihat begitu bangun tidur, mamanya sudah ada di dapur bikin kue. Sekarang selain Bikin kue? Jualan kue. Karena kalau advokat anak-anak saya kan nggak tahu, mereka sekolah. Iya. Saya kerjanya sama ya, jam tayang kita sama. Tapi kalau jualan tanaman, kolektor tanaman dan jualan kue itu terekam langsung di memori dan penglihatan mereka. Jadi saya saat ini bersama koleksi tanaman saya. Yang mahal-mahal sekali. Enggak juga. Tapi yang pasti saya rawat sepenuh hati. Seperti Malika ya Bu? Malika. Dirawat sepenuh hati. Betul. Ya, kalau boleh tahu ini Bu, apa namanya? Mulai berbisnis atau menggeluti hobi tanaman ini, Ibu kan seorang advokat ya Bu, dari yang pasti sangat sibuk sekali, dan kok bisa ingin meluangkan waktunya itu untuk merawat tanaman itu juga seperti apa untuk mengatur waktunya dan sebagainya? Kalau masalah tanaman, karena bapaknya anak-anak itu lahir, tumbuh dan hidup di desa, ya otomatis kita hidupnya dari bercocok tanam dong. Tapi ketika beliau sudah tidak ada, saya domisili di Sumeneb dan full time sebagai ibu dari 2 anak yang kebetulan bertakdir sisi lain sebagai advokat, sering beracara di luar kota. Nah, pada masa pandemi kita berpikir kita nggak bisa pikniknya kemana? Akhirnya piknik kita ya bercocok tanam di rumah, dan ternyata kemudian seiring berjalannya waktu, bagusnya koleksi kita banyak dilirik nih. Nah, jadilah penghasilan. Kalau boleh tahu sudah dari kapan sih Bu ini? Oh, sudah sebanyak ini? Sebelum pandemi ada sih sedikit-sedikit ketika aglo sudah mulai booming, ya lagi ngetren. Saya pada dasarnya nggak suka tanaman yang berbunga. Karena kalau tanaman berbunga itu kan butuh perawatan khusus. Setelah berbunga dia harus diapain. Nah, pada saat pandemi makin parah nih kegilaan para perempuan ya khususnya. Karena mungkin gabut gitu ya Bu, terus. Jadi pada saat saya menangani beberapa perkara di PT UN, sepanjang perjalanan menuju ke PT UN itu banyak tanaman-tanaman. Nah, kita kan sebagai para pihak yang akan bersidang kan nunggu nih mesti ya. Pada saat nunggu, saya bukan tipikal orang yang suka nunggu sambil ngopi-ngopi, nggak suka saya, karena saya bukan penikmat kopi. Jadi di sepanjang jalan ke arah PT UN itu banyak penjual tanaman. Dari situ saya melihat, oh ini yang di Sumeneb mahal banget nih, ada selisih harga. Dan ketika ke sana, saya bawa ke sini, saya pajang di story saya, di medsos saya, kok banyak yang minat. Nah, kemudian untungnya juga tanaman-tanaman ini seperti ada chemistry dengan saya. Jadi dia berbakti, istilah kita plant lover, dia berbakti, beranak, sudah bisa di cutting. Macam ini ya, kata orang sih dia mahal, tapi sekarang menjadi tidak mahal lagi bagi saya ketika hasil cutting saya itu banyak dan sudah balik modal banget ya. Mungkin bisa dijelaskan cutting ini seperti apa? Soalnya kan
para apa namanya, kalau kita ini Awam-awam banget kan, Oh, gitu. cutting apa gitu. penikmat kampung hijau ini namanya hijauers. Ijoners. Jadi kalau Ijoners nih ya kan pasti plant lover nih. Ya, Ah. Jadi nanti saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah Hadiah, guys. tanaman hasil cuttingan. Ya, hasil cuttingan. Kalau kalian Ijoners ini bisa mencintai tanaman itu, dia pasti akan berbakti dan menghasilkan duit. Bayangkan kalau satu pot yang awalnya kalian beli indukannya itu 350.000 misalnya. 350.000 guys. 350.000 ya. 300 loh. 350.000. Ini sudah waktunya di cutting ya. Ini saya tarik. Di cutting itu berarti dipisahkan Potong, dari dipotong. indukannya gitu. Nah, ini dia sudah ada akar gantung. Oh gitu. Jadi bisa ditanam lagi ya Bu ya? Ya, tanaman ini saya adopt dari seorang kolektor. Jadi kolektor beneran nih, nggak kolektor-kolektoran Iya, macam iya. kita. Jadi beliau, saya sebut nama nih ya, Mas Iya. Yanuar ini kolektor tanaman-tanaman yang memang kelas sultan lah ya. Dan ini salah satu yang berhasil saya adopt dari beliau dengan segala macam rayuan. Dan beliau tidak akan melepas tanamannya kepada orang yang tidak mencintai tanaman. Jadi dia maunya melepas juga kepada orang yang pasti akan mencintai tanaman itu seperti dia mencintai tanaman itu. Nah, si dia ini yang saya beli karena saya belum mampu membeli Monstera variegata. Jadi akhirnya saya beli ini nih. Kita menyebutnya kalau orang timur ini ekor naga. Padahal daunnya sobek-sobek. Sobek-sobek. Orang nanya ini seperti si janda bolong gitu ya. ya. Ini dia sudah akan gantung begini. Nanti kita gendong dia. Kita kasih media lain, akarnya kita gendong, tapi ini belum sempat saya gendong. Ini nanti kita potong, Itu yang istilah namanya cutting. dikating, ditanam lagi, pakai moss. Ya memang harus sedikit bermodal, nanti mossnya itu kan import ya. Mossnya import guys. Jadi kita bungkus akar gantungnya ini dan kita taruh di pot lain. Jadilah dia induan awal. Dan ekor naga ini sudah berbakti banget. Ada berapa kali cuttingan itu Bu? Ada 5 ya, ada 5 cuttingan. Ini 1 bulan, kita tinggal selama bulan puasa jadi seperti ini. Ini sudah bisa berapa cuttingan? Bisa cutting kan. Betul. Sudah bisa berpenghasilan itu ya Bu ya? Banget. Oh banget. Wah. Jadi si ekor naga ini sudah bisa memberikan saya menambah koleksi tas ular saya. Aduh. Beda lagi Nggak tas pengen ular. ya. Jadi mencintai hingga menghasilkan. Ya, benar. Ya berangkat dari hobi nih Bu. Hobi betul. Ini bisa dikatakan salah satu hobi ibu yang bisa menghasilkan kan. Nah, kadang anak muda itu ini sih apa namanya sering punya hobi tapi dia itu karena hobinya ini belum menghasilkan dalam artian masih belum Awal-awal tua, gitu. masih awal-awal merintis. Mereka itu karena tidak menghasilkan jadi memutuskan untuk berhenti dari hobinya. Kebanyakan seperti itu. Mungkin ibu bisa memberikan semacam tips kepada teman-teman atau Ijoners ini gimana sih caranya memilih hobi yang sesuai dengan kita terus sehingga kita bisa terus Meraup hasil dari hobi kita gitu ya. hasilnya itu bisa dapat uang dari hobi tersebut. Yang pasti hobi itu kan sesuatu yang disukai ya. Dan yang kita sukai, bagaimana caranya juga orang suka. Misalnya hobinya apa nih? Tidur. Ya enggak bermanfaat jelas banget. nggak bermanfaat ya. Tapi kalau untuk Ijoners saya kira bukan itu ya. Iya. Misalnya sekarang yang ini hidroponik ya. Hidroponik itu jelas menghasilkan. Iya, benar. Di Sudah sudah terbukti orang kan kembali ke yang alami ya, alami yang tanpa pupuk kimia gitu kan. Ibu-ibu rumah tangga juga kan sekarang takut dampak radiasi dari berbagai macam apa yang dia konsumsi dan dia pakai. Jadi ambillah hobi yang sekiranya orang tertarik juga untuk menikmati hobi kita. Dan kita pada saat menjalani hobi itu tidak terbeban. Ini harus menghasilkan. Beda dengan ketika tekad kita mau menjalani bisnisnya.
dengan modal sekian Harus balik. sekian. Tapi kalau berangkatnya dari hobi, saya nggak peduli tanaman saya mau laku atau enggak, karena saya menikmati. Nah, pada di saat sela-sela saya menikmati kemudian ada yang beli, nah itu bonus. Dan pasti sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati itu pasti akan menghasilkan. Jadi jangan mengharap hasil dulu ya Bu kalau bicara hobi ya Bu ya. Betul. Cintai dulu, nanti akan balik dengan sendirinya ke kita. Betul. Kalau istilah di IG itu ada karma baik. Apa itu Bu? Saya kok kurang kekinian. Kan bagaimana untuk membuang karma buruk kamu gitu kan. Jadi kita mencintai tanaman itu adalah karma baik kita. Karena tanaman itu sebenarnya makhluk hidup. Cara dia bersyukur, dia memberikan hasil kepada kita. Ya. Mungkin ini sebuah minta tips bagaimana agar Konsisten terus gitu loh. ya konsisten atau istiqomah menjalani hobi sehingga larinya itu nanti ke teman-teman yang sedang menjalani hobi itu ke menikmati. Jadi gak terlalu berharap hasilnya cepat, tapi ya sudah ini hobi saya. Nah, jangan ikut tren. Kalian jangan selalu ikut tren, tapi jadilah trendsetter. Wah, Trendsetter. 3 garis besar ya teman-teman. Trendsetter. Trendsetter. Jadi jangan cuma ngikut-ngikut ya biar trennya ini, trennya Tupperware, beli Tupperware semua. Jangan Soalnya gitu ya. rata-rata khususnya anak muda Bu yang masih mencari istilahnya jati diri dan sebagainya. Jadi mencoba seluruh kesempatan yang ada, tapi lupa untuk Bingung. memfokuskan diri Bu. Akhirnya mereka itu cenderung kebingungan untuk memilih salah satunya. Mungkin Ibu bisa memberikan tips dari berbagai macam pilihan itu kira-kira yang harus saya fokusi dan saya istiqomah istilahnya ya. Itu seperti apa? Yang pasti jaringan. Ketika kita punya suatu hobi, harus kita kenalkan dengan jaringan kita. Dan pasti di antara jaringan kita itu juga mempunyai hobi yang sama, salah satu dari itu. Dan kalau saya tidak mengikuti komunitas-komunitas sih ya, cuman saya ada grup bagaimana kita bisa membagi ilmu, bagaimana merawat, bagaimana mengembangkan dan menghasilkan. Awalnya saya bilang saya bukan penjual tanaman, dan kalau ada yang nawar tanaman saya emosi dulu. Enak aja kita dapatnya berdarah-darah ya, wah enak saja. Kadang ada orang yang Bu minta anaknya dong, Bu belum saya nikahin gitu. Orang nggak ada akhlak nih, orang nggak tahu tanaman kita peroleh dengan berdarah-darah. Nanti kalau ada anaknya kita minta loh ya, belum kawinin dia saya gitu ya. Jadi ketika orang sudah mengetahui bahwa kita mencintai sesuatu, orang pasti penasaran. Gitu kok masuk sebegitunya sih ke tanaman. Nah, ketika melihat saya posting, saya kan agak-agak pansos kan. Namanya juga lawyer kekinian. Lawyer kekinian harus selalu pansus. Jadi ketika pagi itu libur terutama, saya di IG itu bikin story pakai aplikasi di IG. Awalnya saya nggak tahu ini gimana caranya ada lagunya gitu kan. Saya tanya ke anak saya, Mas gimana nih? Ini loh Mas, nggak usah pakai sound lagi, keliling-keliling, kita pakai di IG gitu kan. Akhirnya kita pakai di IG, kita syuting ya. Ketika dia sudah mulai berbakti, muncul tunas baru, kita syuting. Orang jadi penasaran gimana sih. Kemudian saya nih punya mandopa. Mandopa itu sebenarnya kalau di Madura itu kan patamoyan. Jadi tempat tamu itu singgah. Jadi tamu tidak terganggu dengan aktivitas tuan rumah yang lain. Anak-anak saya juga nggak terganggu dengan tamu. Jadi sama-sama nyaman. Akhirnya dibuatlah mandopa. Ini istilahnya mandopa. Ya. Dan kemudian ini Maset sebenarnya yang mempunyai ide, namanya mandopa potel. Jadi kayak istana bukti ya. Istilahnya mandopa. Iya, jadi mandopa pote ini kemudian orang sudah mengenal, beli di mana mandopa pote. Jadi semakin ngehits ketika kita melabeli. Jadi jangan lupa memberi identitas, karena masyarakat itu kan
cenderung plagiat pada sebuah suasana, sebuah tren. Jadi kalau di sini kita kemudian sudah identik dengan Mante Papote. Jadi teman-teman kalau mau nih yang mau ngelirik, ini koleksinya Mante Papote ya teman-teman. Iya, banyak sekali. Sebenarnya di belakang kamera ini banyak sekali tanaman yang bisa dikatakan bernilai mahal ya. Cuma karena yang terlihat hanya ini, ya. Tapi meskipun yang terlihat ini sudah mahal kelihatan sekali. ya Mas Afri ya. Janda bolong aja berapa? Jadi kalau kita lihat ya, sesuatu yang kita lakukan sepenuh hati itu beda. Janda bolong pada umumnya tidak sebesar ini. Oh gitu ya Bu ya? Ya. Saya awam Ibu. Meskipun jenis acuminata yang daunnya lebih tebal, lubangnya lebih kecil-kecil, punya saya juga lebih besar, tapi di sana ada di sisi sana, di sana aglonema, dan dia lebih besar nih. Ini tangan saya gede ya, tapi dia juga gede ya. Kalau awalnya awal ini loh, dia segini, kecil. Karena apa? Saya memakai, saya bukan ini ya, bukan endorse. Saya berawal dari pengalaman pribadi. Bagaimana tanaman ini kan dia sebenarnya tanaman perdu yang ada di hutan, ini seperti Monstera King saya yang gede itu. Iya. Dia sebenarnya tanaman hutan. Nah, bagaimana kita mengembalikan dia di posisi ternyaman dia dulu di hutan. Sementara dia ada di perkotaan. Ya, jadi saya tidak memakai pupuk organik. Saya memakai produknya eco farming. Jadi ini juga kemudian kebutuhan tanaman saya kemudian menjadi penghasilan bagi saya. Kan para plant lover ini nggak mungkin ya dia beli segini satu. Jadi saya memecah biangnya itu dalam botol-botol kecil untuk cari jarnya gitu teman-teman. Jadi kembali lagi ke jaringan. Ini niatnya kan nggak ke sini kita. Iya. Mau dipakai pribadi gitu ya. Tapi karena jaringan saya melihat dulu tanamannya Bu Wiwi kok bongsor. Ya dong, emaknya kan bongsor gitu. Pakai apa Bu? Pakai pupuk apa? Medianya apa? Medianya standar seperti yang dipakai para plant lover, cuman saya memakai eco farming. Tanaman saya nggak sebanyak Bu Wiwi. Gimana caranya Bu? Kita bikinkan biang ya kecil-kecil, nanti sampai rumah dicampur dengan 10 liter air gitu. Jadi ternyata mereka share, Bunda terima kasih gitu. Iya. Berarti ini maksudnya salah satu eco farming salah satu solusi ya Bu. Soalnya kan kalau berbicara lingkungan sekarang khususnya di dalam hutan, sekarang kan pupuk itu dengar-dengar harganya mahal karena sudah tidak ada subsidi. Dengan eco farming ini dan Bu Wiwi sudah membuktikan kalau hasilnya benar-benar bagus, bisa salah satu jadi solusi. Alternatif ya. Betul. Jadi istilahnya bukan mahal sih, katanya langka. Nggak tahu langkanya gimana gitu loh. Sedangkan petani itu kan kebutuhan pokoknya adalah pupuk. Nah kemudian kalau kita pakai eco farming itu kembali ke ini, jadi dia menjadi sesuatu yang alami. Ya. Dan pertumbuhan ini Bu bisa upgrade pertumbuhan itu sendiri. Dan lagi-lagi jejaring ini kemudian menghasilkan apa ya? Kita dapat hadiah Bu, ini terongnya yang pakai eco farming, ini lombok hijau yang pakai eco farming. Dapat pasti gitu ya. Testimoni nyata ya Bu. Dan oke, kita bikin tuh. Kemudian saya masak hasil sayur-sayur mereka itu menjadi hasil olahan. Oke guys, hari ini kita bikin oseng-oseng paru lombok hijau, diupload lah di situ. Bu, bisa nggak berbagi? Kita ngicipi akhirnya yang awalnya itu testi dari lombok hijau, kemudian jualan lah kita oseng-oseng paru gitu loh. Jadi kembali menghasilkan dari hobi sekedar tanaman ke hal-hal lain yang juga berpenghasilan. Asik, benar-benar asik. Hobi yang dilakukan dengan ikhlas dan dengan senang hati pasti akan menghasilkan. Bu, saya penasaran nih Bu, tadi kan Ibu bilang saya mau merawat ini dengan sepenuh hati, jangan-jangan karena beli Bu, ya kan? Ini beli semua kan Bu, tanamannya Bu, makanya dirawat. Kadang ada yang barter. Oh ada yang barter? Ada yang barter. Jadi mereka pengen tanaman kita dan si yang pengen tanaman kita itu punya, misalnya punya sesuatu yang menurut dia sudah
nggak mahal lagi karena sudah dia punya banyak, akhirnya barter dengan kita. Nah ketika di tangan kita dia jadi bongsor, loh kok nggak sama ya Bu? Ya nggak tahu, mungkin nggak cocok aja di halaman rumah saya gitu. Ya kuncinya jangan setengah hati terhadap sesuatu yang kita lakukan. Jadi tetap dirawat ya Bu? Di sini ada tanaman yang Ibu dapat dari hasil dikasih. Cuma-cuma nggak Bu? Banyak. Jadi sukses fee. Sebagai advokat. Sebagai Oh, advokat. iya. Gimana Jadi ceritanya? sisi lain seorang kolektor tanaman itu. Ya. Saya kan kebetulan advokat nih. Ketika klien saya itu merasa puas dengan perkara yang saya tangani, pastilah mereka memberikan sukses fee. Awal ketika belum kegilaan saya kepada tanaman semakin tinggi, mereka tahu bahwa saya suka tas ulang. Jadi ketika memberikan Asing Bu hampers, terdengar di awam-awam kayak Saya bisa pakai tas kresek soalnya Bu. nanti ada masanya. Jadi kalau seorang perempuan ya Mbak Ide, kalau seorang perempuan menekuni hobi mahal, ya, memakai perhiasan mahal, baju mewah, itu kalau menurut saya bukan foya-foya. Dia sedang mengupah tubuhnya yang lelah kan? Oh iya benar. Semangat para lelaki, semangat. bahas lelaki nih. Dan yang pasti seorang perempuan itu pasti akan sangat bersyukur ketika ada laki-laki yang mensupport. Semoga nanti suami saya seperti itu Bu. Tidak harus suami ya, karena saya memilih sebagai single parent. Oh, iya. Saya bertakdir membesarkan anak saya, 2 orang anak lelaki saya itu sendirian, dan Allah memberikan kekuatan lebih. Abang-abang saya, adik-adik ipar saya, sahabat-sahabat saya itu benar-benar mensupport. Jadi kalau kemudian Mbak Ipe nanti bismillah semoga beruntung mendapatkan suami ya Sepengertian itu sepengertian ya Bu. itu, jadi ya bersyukur saja. Kalau tidak pun ya tetap saya syukuri. Allah memberikan sisi kebahagiaan yang lain. Iya. Nah, ini berbicara garis besar sejauh ini kan saya nangkap untuk menjalani hobi ini kan Ibu lebih kepada menikmati proses, bersyukur. Sedangkan anak sekarang itu Bu lebih sifatnya itu pengen instan Bu. Jadi Cepat menghasilkan uang gitu. apa itu pengen cepet dapet. Kalau nggak dapet apa-apa itu pindah. Nah itu menurut Ibu seperti apa Bu? Dan istilahnya kan kita nih milenial, Ibu kan sudah di atas nih. Sedikit masih kekinian kok. Iya. Kan berbeda zaman tuh Ibu. Mungkin bisa berbagi tips untuk anak-anak muda dan gimana sih caranya biar sustain atau konsisten itu tadi. Kalian kebanyakan mie instan ya? Iya Bu. Iya saya suka banget. Instan ya. Iya, jadi semuanya instan. Cobalah belajar nyangkar sekol. Waduh. Bagaimana dari mengupas kelapa, marutnya dengan posisi kasar dan menyangrainya menjadi sekol yang enak, itu kan butuh proses. Nah, di saat menunggu itu sesuatu hal yang indah. Jadi kalau saya memang orang yang mencintai proses kayak itu. Perempuan ya mungkin agak-agak baper sedikit. Ketika sudah pada sampai hasil akhir, sampai final, nggak seru. Sama dengan kalian ya. Pada saat pendekatan kan serunya di situ. Iya Bu, bener. PDKT. Kalau sudah dapat, Kalau sudah dapat biasa aja. Jadi coba apa ya, stigma itu dipindah ke hobi. Anggap ini karena lagi PDKT. Jadi nitek-niteknya kan di situ. Oh, iya. ya karena sejauh ini sih Bu, kebanyakan. Jadi bukan berarti semua. Kebanyakan itu anak-anak zaman sekarang khususnya lebih pada saat ingin memulai itu takut gagal Bu. Jangan salah, kita yang seusia matang. Saya bilang matang ya, saya nggak tua. Oh, iya. Kita matang. Jadi di tahapan seusia matang itu juga jungkir baliknya ada. Jadi kalau orang kemudian melihat di posisi seusia kita itu sukses, bukan sukses karena kita itu bukan keledai. Iya. Kita belajar dari salahnya di mana, solusinya harus seperti apa. Salah satu contoh Mbak Ibe, saya punya kue kecil andalan.
Jadi karena saya kemarin weekday sibuk banget, nggak bisa prepare kue kecil. Jadi saya itu punya produk andalan kue tok. Kue tok itu kalau orang sini kueku. Oh, kueku, ya, yang Kueku. pink itu ya? Ada pink, Hijau. ada hijau ya. Nah, untuk mencapai posisi kue tok seperti kue tok saya, itu saya mulai tahun 2000 sampai kemudian 2003 baru menemukan formulasi yang tepat. Bagaimana kue tok itu bisa mengkilat, lembut, dan kelembutannya itu bertahan agak lama. Nah, ini dari gagal-gagal dulu. Gagal dulu kita catat. Jadi saya biasa menganalisa ya mungkin. Nah, bedanya para penjalan kopi yang mohon maaf ya, yang berpendidikan dan tidak berpendidikan di sini. Tapi pendidikan bukan hanya pendidikan formal. Banyak ruang-ruang pendidikan di mana kita bisa belajar. Ada kan hanya orang mengikuti trendsetter. Musim lovebird, ngobu lovebird. Musim sepedaan ya. Tapi dia nggak memetik ilmunya. Jadi pada saat menjalankan hobi, petiklah ilmunya. Jadi hobinya nggak stuck, pasti akan cepat menghasilkan. Kalau hanya ikut tren, ya wassalam. Caranya di hobi itu harus ada ilmu yang kita masukkan di hobi. Berarti bukan hanya sebatas hobi dan senang aja ya, tapi juga berpikir bagaimana cara mengembangkan juga ya, Bu, agar menghasilkan itu ya. Jadi tanaman saya banyak juga yang tewas, tapi saya amati ini kenapa ya gitu. Akhirnya kita tahu, oh ternyata dia Kurang ibu farming. Kurang ibu farming ternyata. ternyata oh ya ini kebanyakan sentuhan misalnya, kalau banyak nyiram, kadang kan orang-orang rumah itu memperlakukan semua tanaman sama. Oh. Jadi tanaman itu sama dengan kita manusia, ada yang sukanya dengan kelembutan, misalnya. Ada yang sukanya Agresif ya. gitu-gitu. Dan itu kita harus belajar di sini. Iya. Nah kalau dilihat dari sisi lingkungan, sekarang kan namanya bangunan itu semakin banyak ya Bu ya. Kenapa salah satunya kita mau berdiskusi sama Bu ini kan sangkut pautnya sama lingkungan ada karena tanaman dan hijau-hijau itu selaras dengan kampung hijau. Hijau. Kayak kita sekarang itu sudah mulai menjalankan hidroponik, cuma ya kembali lagi sering gagal dan sering, tapi kita terus belajar. Nah, kira-kira kalau misalkan dari sisi tanaman ini untuk lingkungan yang ada sekarang itu seperti apa Bu? Soalnya kan mengingat semakin hari itu semakin banyak bangunan dan lahan untuk petani itu bertani itu sekarang sudah banyak jadi perumahan, kantor gitu. Ya makanya begini, pada saat kita bersedia untuk membagi lahan tanaman-tanaman yang sebenarnya tanaman ini juga akan menjadi supplier bagi kesinambungan hidup kita ya. Ya dengan gaya minimalis bisa hasilnya maksimalis. Ya kalau saya boleh sarankan tetap eco farming. Jadi kalau misalnya bulir padi biasanya berapa menjadi 60 bulir padi. Nah ini kan dengan lahan yang tetap sama tetapi hasilnya lebih. Jadi kepada klien saya kan, klien saya ini banyak para pemangku kekuasaan di desa. Nah, ketika ini saya bilang, Pak Bu, ini saya kasih hadiah, tapi coba dulu ya di lahan sampai. Kalau sampean bahagia nih hasil eco farming yang saya berikan, cerita ke saya, ceritakan ke orang lain juga. Tapi ketika sampean gagal, cerita ke saya biar saya cari salahnya di mana. Nah ternyata mereka bilang, Bu, ini tanaman jagung saya begini. Akhirnya kalau masyarakat di desa itu kan nggak perlu di iklan ya. Mereka ada fakta, mereka ngikut. Nah benar Bu, itu saya dari tadi tertarik, salah satu yang bikin saya tertarik karena ibu ini memulai bisnis dengan bukti. Terkadang soalnya orang-orang sekarang itu hanya fokus sama uangnya, tapi pada saat menjualkan itu hasilnya belum maksimal. Jadi kalau ibu ini saya lihat ya Dibuktiin dulu.
baru berani menjual gitu. Jadi orang itu benar-benar kuat. Iya, jadi saya tidak pernah menjual, melepas ya. Kalau istilah kami itu tanaman diadopsi dalam kondisi belum siap tayang. Jadi saya mengeluarkan tanaman saya pada saat mereka sudah kondisi siap tayang. Para penikmat itu tinggal menikmati udah. Tinggal merawat ya. Iya, saya bilang nggak usah ganti media dulu ya, biarkan dia berkembang, kecuali sampai potnya minta diganti ya, nggak muat karena dia sudah beranak baru dan diganti medianya, ditambah medianya. Kan kadang-kadang pada saat saya mencari tanaman ada yang datang, Bu saya mau ini anak-anak ini masih stres ya, seminggu lagi kita lihat perkembangannya. Nggak apa-apa, biar maksudnya jadi saya yang stres. Enggak. Saya seperti orang tua bagi mereka. Saya tidak akan melepas mereka dalam kondisi mereka belum siap lepas dari hidupnya. Nah, berbicara masalah orang tua nih, berarti treatmentnya kepada tumbuhan sendiri itu sehingga bisa subur dan bagus itu sejauh ini yang dilakukan seperti apa? Soalnya kalau dari kami Kampung Hijau itu rada seperti orang gila gitu. Soalnya ngajar bicara tanaman. Ayo. Iya benar. Jadi kalau pagi tanaman saya salawatin udah. Harus ada unsur-unsur. Iya. Berada di positif ya Bu Iya, ya. benar. Jadi disalawatin dulu. Saya bilang, kalian kan belum pagi datang nih, monstera saya. Ayo dong salawat, siapa tahu nanti dapat adik yang paling ganteng gitu. Jadi saya salawatan sendiri juga son saya kalau pagi son salawatan. Iya. Terus kemarin ini Ijones ya. Jadi kemarin itu saya ngelihat postingan di status WA-nya sedang berbagi-bagi tanaman secara gratis. Saking banyaknya pelanggan dan kurang lebih 50 ya tanaman. Jadi dalam jangka waktu kurang lebih 15 menit langsung gue update status tanaman gratis sudah habis. Nah itu ada dua sisi Bu. Dari segi berbaginya Bu. Mungkin ada keterkaitan antara bisnis sama berbagi juga. Minta tolong dijelaskan gitu. Soalnya kadang balik lagi bisnis ini lupa bahwa sebenarnya bagian dari rezeki mereka harus dibagikan lagi. Kalau saya adalah meskipun bertetangga dengan pondok, saya kan bukan anak pondok nih ya. Iya Bu. Tapi saya sering kalau Kiai Tausiah saya dengar dikit-dikit. Saya nggak boleh dong pura-pura tuli gitu, takutnya tuli beneran. Nah, kalau konsep saya ingin rasa yang saya miliki itu saya bagi. Jadi kalau sedih saya bagi dengan Tuhan saja deh. Ya kalau orang yang suka dengan kita, mereka mau menghibur kita. Kalau enggak, ya kawan kita. Nah kebetulan tanaman sikas saya, dia rajin berbakti. Anakannya banyak. Nah, saya berpikir, anakan sikas ini, kalau dia nggak dilepas dari induknya nggak cepat Tumbuh kata. ya. Dan kenapa kok anakannya banyak? Karena batangnya juga saya semprot dengan eco farming, bukan hanya media bawahnya. Nah, kemudian karena anakannya banyak, kemarin tuh hampir 50. Saya pengen berbagi. Bayangkan, anakan sikas itu 150.000. Ya, kalau orang yang materialistis ya Bu. Wow, 50 tanaman kali 50.000. Wow. Dibagikan gratis. Jadi 3 sikas saya itu kemarin anaknya kita pisah dari induknya semua. Dan saya bahagia karena sikas saya beranak pinak. Dan saya ingin orang lain juga berbahagia dengan keberadaan sikas saya. Jadi kalau berbagi kebahagiaan, jadi saya banyak belajar dari IG ya. Bagaimana cara kita bahagia? Tips bahagia hari ini. Katanya saat itu di postingan IG itu dia bilang 10 menit pertama keluar dari rumah doakan orang yang Anda lihat. Nah, kita nggak mikir ya, kita nggak sempat berpikir bahwa doa baik itu akan kembali ke kita. Nggak tahu sih sebenarnya, bukan nggak mikir ya. Kalau saya tepatnya nggak tahu. Akhirnya saya pas keluar, saya kan punya kesempatan duduk nih di belakang sopir saya bilang, oh iya orang ini naik sepeda motor. Saya doakan ya Allah semoga mampu orang ini beli mobil ya. Ada orang jalan kaki olahraga, saya doakan semoga sehat ya Allah. Dan doa-doa baik lakukan pada 10
orang pertama yang Anda lihat di jalan. Nah, ini akhirnya menjadi kebiasaan harian saya kemudian hanya dari postingan ini. Jadi ilmu itu bisa Dari mana? Ya benar. Dan kemarin ketika sikas saya beranak pinak, saya ingin orang lain juga sebahagia saya ketika manen anakan sikas. Orang yang datang kan, manggil, Bunda berapa ini? Saya bilang ini gratis. Serius Bunda? Iya. Doakan kita semua sehat. Saya tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan diijabah. Iya. Tadi Bu juga bilang kan memperbanyak relasi. Nah itu ini relasi sudah banyak Bu, tapi kan belum tentu saya berpengaruh gitu loh Bu. Saya nawarin ini bagus. Nah itu gimana sih Bu cara kita nih biar kita punya kayak bulan skater style gitu. Jadi kalau ngupload apa, ngupload apa menarik gitu. Gimana sih? Nggak tahu juga ya. Mungkin Karena track record ya Allah sedang baik saja gitu. Kadang begini Mbak Ipe, orang itu kan sukanya niru nih. Cuma orang kadang enggan mengakui bahwa dia niru. Ya biarin aja, kita nggak bisa maksa orang itu ngaku bahwa dia niru kita kan. Akhirnya tetap aja dengan gaya kita gitu loh. Kita jangan molah-malih gaya. Kalau style kita begitu ya kita begitu aja terus. Tapi perlu nggak sih Bu diimbangi dengan bikinnya kayak tadi misalkan saya nih sudah punya skater style kayak gini, sudah suka aja dengan kayak gini. Tapi perlu nggak diimbangi dengan tren yang sekarang lagi? Perlu banget. Jadi contoh nih ya, ini advokat di Sumeneb ini kan hampir 50. Caranya kita bersaing, kita bukan dengan menjatuhkan lawan. Kita bilang, si ini kurang bagus nih ininya. Enggak. Jadi dengan hashtag saja. Dengan hashtag, ya kan nggak ada pengacara segawat kita. Saya melihat Hotman Paris ya, Hotman Paris itu kan gayanya begini-begini. Orang yang lihat dia sebel. Saya bilang, orang sebel karena dia perhatian. Gimana ya caranya orang perhatian ke kita dengan gaya dia, mau perhatian karena dia sebel, mau perhatian dia karena suka, ya terserah dia. Akhirnya kita bikin hashtag itu jargon lawyer ngehip, lawyer kekinian. Orang kan sebel ngaling nyerah, ya nggak urus ya. Jadi kalau Mbak Ipe pantas lah ya, misalnya di background dunianya model ya, cantik pula, langsing pula. Hashtagnya yang nggak pernah dipakai orang. Dari ini ya musisi yang nggak biasa dan orang menyoal apa nasi ngehit. Nggak urus kita ya, nggak urus. Apalagi kan kalau misalnya turun dari mobil kita atau turun dari kendaraan bawa payung dengan kacamata hitam, dengan perhiasan yang tidak biasa. Ini pengacara kok pamer gini. Urusan situ apa gitu. Jadi yang pasti kita harus menjadi tren dulu. Jangan ikut. Ada membeda. Kayak kue ya, saya jualan kue. Saya nggak mau orang pesan kue besar, ukuran besar, nggak mau saya. Ya kenapa sih Bu? Ini kan tinggal ubah ukuran. Ya saya nggak suka aja kayak gitu. Ibu nggak punya cetakannya. Saya punya. Enggak, maaf, silakan pesan yang lain saja. Jadi ketika kita konsisten di label kita, maka gampang orang nolak. Iya. Tapi kalau atas tulisan, bisa nggak begini? Nggak bisa. Iya. Berarti saya nangkep ini dulu. Berarti prinsipnya Ibu ini sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Iya. Ibu pas kayaknya dari sisi bilang unik kan pasti mencari pembeda dari yang lain. Betul. Jadi untuk terlihat putih harus jelas hitamnya. Ya kan? Iya benar. Jadi kita sebenarnya nggak putih-putih amat, ya kan? Misalnya ya. Tapi di sana ada yang hitam. Ya. Nah, kita terlihat seolah-olah kita putih. Jadi jika ingin terlihat putih harus jelas hitam. Beda sekali. Ya Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu, karena sekarang kan masih di fase masa pandemi ya Bu, dan kebanyakan khususnya di sarjana-sarjana muda nih ya,
terutama di sarjana corona istilahnya, banyak yang frustasi terkait masalah belum kerja dan sebagainya. Akhirnya lebih banyak bukan mencari solusi, tapi lebih banyak mengarahnya ke mengeluh. Nah, mungkin ibu selaku apa namanya, yang Kaum yang sudah matang tadi. atau pengalamannya sudah banyak sekali, bisa berbagi tips kepada para journers sekalian yang masih bingung mencari pekerjaan atau bingung mencari hobi yang Bisa sekiranya menghasilkan. bisa menghasilkan. Mungkin bisa berbagi tips kepada journers sekalian. Jadi begini ya, fase setelah lulus pasti semuanya berpikir siapa aku. IP ku tinggi, lulusku cepat, aku cakap pula misalnya seperti itu kan. Nah kemudian dia menganggap dirinya layak jual, tetapi kemudian kita harus berpikir kita dibutuhkan pasar nggak, gitu kan? Nah dari situ kita harus mengendapkan itu. Saya dulu di saat saya lulus, saya berpikir saya layak masuk departemen keuangan, dan di saat itu kebetulan karier saya, dan lolos, ya. Akhirnya saya tidak diizinkan oleh ibu saya untuk keluar dari Sumeneb, kan? Nah kemudian abang saya bilang, cobalah merenung dulu apa yang menjadi keinginanmu ke depan, apa yang menjadi passionmu saat ini, agar kamu tahu arahmu nanti kemana. Tapi kita kan sudah itu di atas 3, harusnya begini. Dongkol dong. Seakan-akan jika ada pintu Tuhan yang kita tahu di mana tempatnya, kita pengen ketuk. Ya Tuhan, kuliah nggak macam-macam, benar-benar tirakat, IP bagus, tapi kok nggak cepat dapat kerja gitu kan. Nah akhirnya contoh dulu saya setelah lulus, saya jualan tas dulu kan. Berjualan ya Bu? Ya benar-benar. Akhirnya dari jualan tas itu kita ketemu banyak orang. Dan pas bulan itu harga masih 25.000, 50.000. Jadi dari situ kita ketemu banyak belajar dan kita baru tahu bahwa sesusah ini cari duit. Nah ketika ada pemikiran sesusah ini cari duit, kita tahu berjuangnya harus dari mana. Kita itu harus gimana. Dan benar, ketika lulus itu jangan kemudian seperti makan jenang panas, racin panas. Bayangkan kalau kita mau makan bubur yang panas, nikmat nggak dapat, panas dapat. Jadi biarkan hangat dulu, endapkan diri dulu. Jadi ini sebenarnya saya cerita kondisi saya pada saat lulus dengan IP 3, nggak sampai 4 tahun sudah lulus dari perguruan tinggi negeri pulang, dan saya merasa saya layak. Tapi kemudian ibu saya tidak mengizinkan saya keluar dari sana. Dan saya timbang-timbang ketika ada apa-apa dengan ibu saya yang saat itu memang sedang dalam kondisi sakit, saya akan menyesal seumur hidup saya. Saya berpikir sudahlah di sini. Jadi saya di keluarga Dekalin dari 5 bersaudara, saya lah satu-satunya yang bertahan di Sumeneb. Dan ternyata doa orang tua itu menjadi jalan mulus bagi langkah bahagia saya. Artinya bahagia menurut ukuran saya. Kalau orang lain melihat, ya sih masa sih bahagia saya nggak begitu. Jadi yang pasti kita itu hidup untuk kita yang menakar kebahagiaan. Jangan memakai ukuran kebahagiaan agar terlihat bahagia. Iya. Ya, itu sakit. Ini
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu. Jadi kepada para Ijoners, ini kan sekarang yang mulai jadi 5 orang. Jadi mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan pembahasan hari ini, berbicara hobi yang menghasilkan, bisa ditanyakan melalui chat live Instagram kita, nanti kita bacakan. Ini sudah ada pertanyaan dari akun P Supriyadi, salah satu Ijoners yang selalu mengikuti kegiatan Kampung Ijo ini. Pertanyaannya, bagaimana agar mengubah rasa malas terhadap tanaman? Terhadap mungkin apa yang sedang kita geluti, bagaimana mengubah rasa malas terhadap tanaman menjadi hobi atau cinta terhadap tanaman tersebut. Jadi bisa dibuat lebih universal ke arah ini Bu, ke hobi. Bagaimana cara mengubah rasa malas menjadi cinta itu? Malas mencintai maksudnya? Bukan Gimana merubah rasa cara malas. mengubah? Saya kayak hobi nih Bu, tapi saya malas Bu, buat konsisten itu malas. Itu gimana tuh Bu caranya? Ya berarti nggak hobi dong. Oh gitu ya. Hobi. Jadi jangan mengkategorikan sesuatu itu hobi ketika kita malas. Iya, malas. Jadi kalau hobi tak kaprah perlakuannya sampai dengan cinta. Iya, betul. Ya. Berarti itu Mas Supriyadi. Mas Supriyadi, perlu tahu ya Ibu, kalau berbicara memang seperti itu, tegas banget. Boleh Tidak, kan duduk tidak. di sini dengan saya, kita ngobrol. Iya. Jadi saya paling suka duduk bareng dengan para kaum milenial. Ya Bu. Karena kadang ide-ide nakal mereka itu menjadi ide awal kegilaan saya. Ya Bu. Dan kami Kampung Ijo senang berbicara dengan yang sudah Matang. senior dan matang. Nah ini ada pertanyaan lagi, mungkin kita batasi 3 pertanyaan, sekarang baru 2, teman-teman kurang 1 pertanyaan lagi. Apakah menjadi lawyer adalah hobi Ibu? Saya rasa. Iya, saya kategorikan itu hobi. Harus nggak nyerang ya Bu? Iya, karena saya memang striker. Wah. Biar nyetak dulu. Berarti lawyer ini juga salah satu bagian dari hobi. Iya. Oke, siap. Ada lagi para Ijoners sebelum kita tutup, dan jangan lupa kepada para Ijoners semua nanti Iya. seperti biasa Ada 3 voucher buat para review terbaik di postingan yang akan diposting. jadi para Ijoners semua jangan lupa untuk memberikan review di acara hari ini di kolom komentar Ijoners. Nanti 3 terbaik akan mendapatkan voucher pulsa atau saldo 20.000 untuk 3 orang. Untuk 3 orang ya Mbak Ibi? Iya. Saya tambah nih. Saya tambah, wis. Saya kasih hadiah bantal. Saya kasih bantal. Ya, yang mau nih, yang mau Ya. ini. Jadi untuk tiga Ya, 3 juga ya, 3 orang. Nanti kita tambah. Wow. Ya. Terserah Mbak Ibe sama Mas ini apa mau tetap 3 apa 3 lagi menjadi 6 terserah. Ya. Ya Bu, Jadi sepertinya di ini ya Bu. dipecah aja. Jadi ada 3 bantal. 3. Jadi kali ini akan ada 3 hadiah ya Mas. Ya. Selain 3 voucher untuk review terbaik, juga ada 3 bantal daun cantik kayak gini buat yang penanya. penanya. Jadi kita hargai juga Bu teman-teman di Betul. para Ijoners ini yang sudah berani bertanya, karena sejauh ini adalah orang yang sering mengikuti Ijoners sejati Bu. Ini terakhir Bu, dari Dian Hermin, bagaimana agar tanaman hias bisa subur dan mempunyai anakan yang banyak, padahal Ibu adalah lawyer, orang yang sibuk. Mungkin ada tips Membagi waktu lah ini ya. membagi waktu. Jadi untuk weekday Weekday. saya full timer. Selain tugas utama saya itu adalah ibu mengasuh dan 2 orang anak. Ya. Itu tugas utama saya. Sisi lain saya adalah seorang advokat. Untuk Jumat, Sabtu, Minggu selama tidak ada pendampingan, saya menyisihkan waktu sedikit kok, nggak banyak. Kalau tanaman saya sentuhannya hanya sekali seminggu. Kalau setiap hari disiram biasa, dan setiap minggu saya kasih dia suplemen ya, kalau kita vitaminnya ini tetap eco farming, tetap eco farming. Jadi itu Mbak Dian ya, apa namanya? Iya, Mbak Dian Hermin. Mbak Dian Hermin. Rahasianya
ini sudah dibocorin ya Bu ya? Jadi nggak pelit-pelit Merapat ke kita. Merapat. Kalau ingin tahu tentang eco farming dan kawan-kawannya. Ya, jadi mungkin itu ya Bu ya di sesi hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Jadi para teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dari Jadi mulai berbicara dengan Bu Wiwi ini, mulai dari tetap rendah hati, Ya. harus ikhlas Ya. ya gitu. Terus bersyukur dan selalu berbagi, dan terakhir itu yang penting adalah menikmati proses. Jadi kepada teman-teman semua, khususnya yang saat ini masih kebingungan mencari Jati jati diri. diri ataupun masih bingung mencari pekerjaan, Pekerjaan. ya Nikmati saja dulu. ya, benar, nikmati. Dan Ikhlas. apa kata Bu Wiwi tadi, ya kita lebih kepada merenung diri, kira-kira kita potensinya di mana. Habis itu baru kita mencoba jalani secara konsisten. Jadi intinya jangan banyak dulu ketika kita mendapatkan tantangan, karena di balik tantangan itu pasti ada sebuah proses. Iya. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian yang ini sebenarnya banyak pertanyaannya. Jadi karena sudah lama juga dan terbatas waktu ya Bu. Habis ini masih mungkin Bu Wiwi masih banyak. Waktunya nyiram. Iya, waktunya nyiram Hari dong. Minggu, hari Ahad, waktunya nyiram. Jadi kepada teman-teman semua, sebelum saya tutup, diingatkan habis ini teman-teman selain ada 3 bantal menarik daun ini. seperti ini dari Bu Wiwi. Juga ada 3 voucher pulsa 20.000 untuk yang review ya Mas. 3 review. Caranya bagaimana? Jangan lupa isi kolom komentar dengan review materi hari ini, perbincangan hari ini, dan jangan lupa tag 5 orang Teman-teman kalian. Tag juga Pakai hashtag. Ya, akun Instagramnya Bu Wiwi juga Wiwi Karim. Iya. Ya, Bu. Wiwi_Karim. Wiwi_Karim. Jadi di tag 5 orang teman kalian dan tag Ibunya juga. Ya, tag Instagramnya Bu Wiwi @wiwi_karim. Oke, itu aja mungkin teman-teman sekalian Ijoners. Mungkin nanti juga bisa ngasih masukan nih di kolom komentar teman-teman, kira-kira kita habis ini harus berbincang dengan siapa lagi gitu. Ada pengen bahas apa lagi nih setelah kita berbicara masalah hobi yang menghasilkan. Bisa komen di kolom komentar sehingga kita nanti bisa mencari narasumber lagi yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekali. Mungkin itu aja dari Kampung Hijau hari ini. Terima kasih para Ijoners sekalian yang sudah menyaksikan. Mari kita tutup. Terima kasih Bu Wiwi. Sehat selalu. Iya. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. Bye.